Bagi Anda yang suka makan di luar rumah atau punya hobi wisata kuliner, waspada dan telitilah memilih tempat makan karena bisa jadi makanan yang Anda makan mengandung zat penglaris, walaupun tujuan si pemilik tempat makan tersebut agar konsumen menggandrungi makanan yang dijualnya, akan tetapi proses penglaris biasanya melibatkan jin peludah yang tentu saja sangat menjijikan. Jin peludah adalah setan yang dipakai sebagai sarana penglaris makanan. Tidak hanya warung-warung pinggir jalan saja yang menggunakan jasa makhluk jahat ini. Sekarang sudah berkembang digunakan di mal-mal yang ada di kota-kota besar. Disebut jin peludah karena sebelum disajikan kepada konsumen, makanan ini diludahi akan menjadi terasa nikmat dan konsumen akan ketagihan untuk datang ke warung makan tersebut. Selain jin peludah ada juga jin penjilat piring yang akan digunakan oleh konsumen. Proses tersebut ternyata mampu menambah rasa makanan yang disajikan. Bahkan kadang-kadang jika dirasa kurang maka tindakan meludah itu dilakukan sampai 2 kali atau 3 kali secara berturut-turut. Efek dari tindakan jin ini di samping membuat enak masakan yang disajikan juga membuat energi negatif akan masuk ke tubuh orang yang memakan masakan tersebut. Di sisi lain kadang jika orang yang memakan masakan yang diludahi itu kebetulan adalah orang baik-baik perilaku dan muatan spiritualnya, maka kadang setelah memakan makanan yang diludahi, beberapa waktu kemudian dia akan merasa mual dan mungkin juga muntah-muntah. Banyak orang yang telah mengalami hal tersebut. Salah satunya seperti yang dialami seorang kiai yang diajak makan di sebuah restoran di Jakarta oleh temannya. Ketika ia duduk di kursi restoran, Pak Kiai mendadak sakit kepala dan buru-buru keluar tidak jadi makan. Setelah ditanya, beliau memberikan selendang yang dia pakai kepada teman itu. Tiba-tiba teman itu melihat beberapa sosok makhluk telanjang bulat yang mondar-mandir meludahi setiap makanan yang dihidangkan kepada pengunjung. Jin peludah hanya salah satu jenis penglaris. Banyak cara lain yang dilakukan pemilik rumah makan agar warungnya laku. Adapun ciri-ciri tempat rumah makan, toko kue atau tempat kuliner lainnya yang menggunakan media sihir dalam usahanya yaitu, kalau warung besar semacam restoran, pasti ada toilet atau ruang dekat dapur yang enggak boleh dimasuki siapapun. Biasanya di dalamnya ada orang tua renta yang sakit, kakinya dicelup ke air untuk kuah masakan. Kalau warung pinggir jalan, perhatikan panci atau periuknya. Biasanya kalau pakai penglaris hanya si tukang dagang yang boleh buka. Jadi pembeli tidak boleh sembarang ambil kuah atau lihat-lihat isinya. Biasanya terdapat buntelan kain putih di tempat nasi, gagang centong sayur, atau di peralatan masak lainnya. Warung pinggir jalan yang menggunakan penglaris, tempat cuci piringnya terpisah jauh dan tidak terlihat kegiatan cuci piringnya. Kalau dibawa pulang, rasanya berubah drastis berbeda dengan rasa jika dimakan di tempat makan. Atau makanannya cepat menjadi basi sehingga tidak sempat termakan. Jika dinetralkan dengan doa rasanya jadi standar. Itu hanya salah satu trik nakal dari pengusaha warung makan, agar laris. Kita tidak menghakimi semua warung-warung makan. Karena tidak semuanya memakai trik jahat seperti ini. Bersekutu dengan bangsa jin dengan tujuan dan cara apapun tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Bahkan hal tersebut merupakan perbuatan syirik yang mampu membenamkan pelakunya ke lembah jahanam. Sebagai orang beriman jangan lupa berdoa. Karena orang yang dekat dengan Tuhan akan dijauhkan dari segala yang jahat. Berdoa Allah di mana saja dan kapan saja ketika akan dan sesudah makan. Jika perlu bacalah ayat kursi. Sebarkan info ini agar saudara dan teman kita tahu. Semoga menjadi